Timnas Indonesia akan menjalani turnamen penting di Piala Asia Qatar 2023. Setelah absen selama 16 tahun, akhirnya Timnas Indonesia akan kembali merasakan atmosfer kompetisi paling bergengsi di Asia. Dalam upaya memberikan hasil terbaik, Timnas Indonesia dan PSSI telah memanggil pemain terbaik Indonesia dan juga melakukan sejumlah proyek naturalisasi pemain kelas Eropa. Tercatat, ada beberapa pemain berdarah Eropa yang akan menjadi andalan dari Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil memuaskan di Piala Asia bulan Januari mendatang. Namun, selain Timnas Indonesia, ternyata ada beberapa negara lain yang juga mengandalkan pemain naturalisasi di skuad mereka. Dan berikut adalah 5 tim kuat di Piala Asia yang juga mengandalkan pemain naturalisasi. Irak. Timnas Irak akan menjadi salah satu lawan Indonesia di penyisihan grup D Piala Asia 2024. Meski dikenal sebagai salah satu tim kuat Asia, ternyata Irak juga masih mengandalkan pemain naturalisasi dalam skuad mereka. Pemain tersebut adalah Montader Majid dan Lucas Silmon. Montader Majid baru berusia 18 tahun dan kini membela klub asal Swedia Hammarby. Meskipun masih sangat muda, Montader Majid sudah bermain untuk tim senior. Ia juga pernah menjadi tumpuan bagi Swedia usia 19. Sementara itu Lucas Silmon juga masih berusia cukup muda yaitu 20 tahun. Ia kini menjadi pilar utama klub Örebro SK. Jepang. Selain Irak, tim raksasa Asia lainnya yang menjadi lawan Timnas Indonesia di grup D adalah Timnas Jepang. Menyandang sebagai salah satu tim favorit juara, Jepang ternyata turut diperkuat pemain keturunan. Namanya adalah Zion Suzuki. Berposisi sebagai kiper, Zion Suzuki merupakan pemain Timnas Jepang yang lahir di Amerika Serikat dari ayah yang memiliki darah Ghana dan ibu dari Jepang. Namun, Zion Suzuki sejatinya tidak melalui proses naturalisasi, sebab pemain yang kini memperkuat tim Belgia Centruiden ini sudah membela Jepang sejak di kelompok usia. Masih berusia 21 tahun, Zion pernah diincar salah satu klub Premier League Manchester United. China. Di urutan ketiga, ada Timnas China yang turut diperkuat pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Ia adalah Nicolas Harry Yenaris. Pemain yang lahir di Inggris jebolan Akademi Arsenal itu kini dikenal dengan nama Like. Sebelumnya, ia juga sempat memperkuat Timnas Inggris usia 17, usia 18 sampai usia 19. Namun untuk kategori senior, Like lebih memilih membela Timnas China. Like lahir dari seorang ibu keturunan Tionghoa dan ayah keturunan Yunani Siprus. Berposisi sebagai gelandang, pemain berusia 30 tahun itu kini membela klub asal China Beijing Guoan FC. Qatar. Tak ingin ketinggalan, tuan rumah Qatar juga mengandalkan pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Salah satu pemain yang masih menjadi andalan sampai saat ini adalah Pedro Miguel Carvalho Deus Correa. Pemain yang akrab disapa Roro itu merupakan pemain kelahiran Portugal. Namun, ia sempat memperkuat timnas Cape Verde usia 21. Lalu, namanya mencuat ketika mentas bersama tim Liga Qatar Al Ahly. Alhasil, mulai 2016, ia menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Qatar. Roro turut menjadi bagian timnas Qatar ketika menjadi juara Piala Asia 2019. Malaysia. Selain Indonesia, timnas Malaysia juga akan diperkuat banyak pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Di antaranya ada Dayon Kuls, Noah Laone, Darren Lock hingga Sergio Aguero. Dayon Kuls adalah pemain naturalisasi Malaysia via jalur pemain keturunan. Berposisi sebagai bek, ia memiliki darah Belgia. Dayon Kuls telah mencatatkan 18 caps dengan sumbangan 2 gol untuk timnas Malaysia. Sementara itu Noah Laone yang lahir di Finlandia sempat membela negara kelahirannya sebelum dipanggil timnas Malaysia. Sementara Darren Lock dinaturalisasi karena sang ibu berasal dari negeri jiran. Secara kualitas, dirinya merupakan salah satu penyerang tajam di Malaysia. Di Malaysia Super League 2023, Darren Lock mencetak 6 gol dari 18 laga. Ketajaman ini membuat persaingan di lini serang Malaysia semakin ketat, mengingat masih adanya pemain naturalisasi lainnya seperti Sergio Aguero.